gratis tis dah pokoknya. Gratis tis ya. Ujian naik kelas akan terima pialanya gitu kan ya. Betul sekali. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sekalian, jumpa lagi dengan saya Mas Irfan. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan kali ini, di pertengahan tahun 2022, kita bertemu dengan seseorang yang luar biasa sekali. Seorang woman entrepreneur yang saya kenal, dulunya beliau ini adalah pengusaha apotek. Ternyata kesini justru lebih banyak sekali usahanya, dan beliau datang ke sini hanya untuk memberikan kabar gembira kepada Anda para UMKM bagaimana cara membooster bisnis Anda. Apa yang akan beliau sampaikan? Yuk kita tanya kepada Bu Faidah Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali. Sudah berapa purnama kita nggak ketemu, Ibu? Nah, bisa aja. Sudah 7 purnama kayaknya. Gimana Bu, keluarga sehat? Alhamdulillah, baik. Ya. Bisnisnya lancar semua Bu ya? Alhamdulillah, Okay. meskipun agak sedikit bermasalah ya, efek dari COVID. Saya kira itu bukan masalah Bu, tantangan untuk kita agar semakin naik kelas kan ya? Iya, betul, Iya. betul. Jadi siapapun menurut saya, pengusaha apapun bidangnya, ketika lolos dari ujian pandemi ini, pasti ada peningkatan level dalam segi infrastruktur bisnisnya. Iya, betul Mas. Ya kan? Seperti 98 kemarin ya. Iya. Jadi kan pernah kita mengalami semacam goncangan di sisi finansial dan ekonomi politik ya. Iya, betul. Tapi kemudian siapapun yang berhasil lolos dari situ, maka tahun-tahun berikutnya bisnis mereka menggurita. Akan Begitu. Iya, betul. Ujian naik kelas akan terima pialanya gitu kan ya. Betul sekali. Nah, pada kesempatan malam hari ini Ibu, nah ini saya kan tergelitik ya untuk mengundang Ibu datang ke podcast saya, karena saya tahu hari-hari ini para UMKM itu sedang disibukkan dengan satu hal yang sebenarnya mudah menurut Ibu ternyata, yaitu bagaimana cara meningkatkan leverage mereka, kapasitas bisnis mereka, yaitu dengan memberikan ini sesuatu hal yang kecil ya, kayak di ini kopi kenangan ya. Label halal ya. Label halal ya kan. Betul. Sebenarnya label itu halal mudah. yang lama ya. Iya, saya pengen ngobrol tentang bagaimana sih cara mendapatkan ini. Nah, kan versinya Ibu katanya mudah begitu. Iya, betul. Bagaimana Bu? Ceritakan singkat dong Bu. Jadi sebetulnya ini program dari pemerintah untuk melindungi UMKM, usaha kecil ya. Melindungi. Iya, betul. Oke. Jadi kita lihat bahwa Indonesia itu tuh kaya sekali akan kekayaannya. Pertama kali pemerintah sudah mengepus pariwisatanya. Oke. Nah, saat ini pemerintah juga akan berusaha untuk mengepus bagaimana UMKM di Indonesia ini supaya bisa lebih eksis gitu. Dengan cara apa? Dengan memberi kemudahan untuk mendapatkan sertifikat halal. Iya. Jadi ada program Sehati. Sehati itu singkatan dari, ya betul. Singkatan itu Bu. Singkatan dari sertifikat halal gratis. Seperti itu. Nah, gratis tis dah pokoknya. Gratis tis ya kan. Jadi untuk UMKM monggo silakan, ini program dari pemerintah digunakan sebaik mungkin, karena program etapa ini akan berakhir sampai tanggal 30 Juni. Setelah itu akan ada evaluasi lagi. Sebentar. Enak Bu, sekali. saya intervensi ya. Kenapa sih pemerintah itu kalau bikin program gratis selalu ada batas waktunya? Iya, soalnya kan mau nggak mau kan berkaitan dengan budget. Jadi sebetulnya program ini bukan gratis, tapi biayanya dibebankan pada pemerintah. Dan pemerintah kan selalu menganggarkan budget itu ya. Kalau selama ini kita ada program 10 juta. Jadi saya cerita sedikit tentang Sehati. Jadi program Sehati ini, sertifikat halal gratis untuk UMKM, itu sebetulnya berlaku dari tahun 2019 sampai 2 tahun yang lalu ya. Iya betul, sampai ke tahun 2022, tapi di awal-awal. Nah, di situ pemerintah sudah meloloskan hampir 300-an. Rupanya 300 UMKM yang memperoleh sertifikat gratis. Persisnya 360 berapa gitu. Baik. Nah, setelah itu perintah dari Bapak Jokowi bagaimana ketika kuliner Indonesia ini bisa
go internasional. Kita akan kaya dengan dendeng, ya, terus rendang, bakso, mie, seperti itu kan kekayaan kita yang perlu dieksplor, gitu. Betul. Nah, seperti itu. Makanya pemerintah langsung memerintahkan bagaimana kalau memperoleh sertifikat halal ini dinaikkan dengan ekspektasi yang sangat. Jadi dari 25.000 menjadi 10 juta dalam kurun waktu 10 juta UMKM. Iya, dalam kurun waktu sampai tahun 2024. Sampai 2024. Selama anggaran masih ada. Juta. Iya. Kita doakan semoga terus ada. Amin, ya. amin. Tapi untuk etapa kali ini sampai 30 Juni. Iya, setelah tanggal 30 Juni akan ada evaluasi, entah nanti programnya seperti apa, mau pembayaran separuh atau masih tetap gratis, itu kita nunggu dari instruksi yang di atas. Oh, begitu. Jadi saya sayangkan kenapa informasi ini baru saya dengar akhir-akhir ini. Kenapa nggak kemarin-kemarin dari awal tahun, kan begitu? Ya, betul. Jadi pemerintah sendiri juga menyayangkan ini, makanya sistem strateginya sekarang dirubah. Jadi pemerintah bekerja sama dengan universitas, bekerja sama dengan LSM, bekerja sama juga dengan Ormas, itu untuk mengadakan pelatihan selama mungkin sekitar 20 jam atau lebih, minim 20 jam, itu tuh akan memproduk pendamping yang akan membantu UMKM dalam menyelesaikan sertifikat halal ini. Luar biasa sekali. Jadi ternyata siapapun kita, misalnya kita punya produk minuman seperti ini, untuk mendapatkan stempel halal ini sebenarnya gratis, Bu ya? Iya, saat ini bisa gratis dengan melalui pendampingan. Jadi prosesnya seperti ini. Kalau dahulu itu tuh sertifikat halal itu tidak berupa sertifikat sebetulnya. Dulu itu dipegang oleh MUI, itu namanya bukan sertifikat halal tapi ketetapan halal. Nah, jadi ketetapan halal yang dikeluarkan oleh MUI, dan ketetapan halal itu beragam gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang ada standarisasinya, enggak. Ternyata beragam. Bahkan di suatu daerah tertentu hanya tulisan dari Departemen Agama setempat dari MUI itu hanya cuma catatan bahwa produk ini adalah halal. Sehingga pemerintah perlu mengupgradekan, perlu menyeragamkan, sehingga sertifikat halal ini tidak dipegang oleh MUI lagi, tapi dipegang oleh Kemenak, BPJPH. Iya. Tapi prosesnya tetap. Jadi yang melakukan verifikasi itu tetap MUI. Tetap MUI, dan MUI memberi verifikasi produk itu ke Kemenak, dan yang mengeluarkan sertifikat itu Kemenak, dan sertifikatnya itu sudah standar. Jadi prosesnya sebetulnya mudah sekali. Jadi UMKM bisa memilih pendamping, dan linknya itu ada. Nanti kita berikan ya di bawah ya. Nanti kita tulis di bawah sini ya. Ya, betul. Di linknya itu kita terbuka. Di situ ada banyak pendamping. Ada banyak pendamping yang bisa dipilih sesuai dengan mungkin lokasi tempat ya. Setiap kota ada? Iya, setiap daerah ada, setiap kecamatan ada. Setiap kecamatan ada. Jadi luar biasa sekali. Jika Anda alamatnya ada kecamatannya, pasti ada pendampingnya, kan gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, dalam hal ini Bu Faida ada di kecamatan dan kabupaten mana? Iya, jadi kecamatan dan kabupaten itu bukan pemisahan untuk pembuatan sertifikat. Lintas kabupaten kota bisa? Bisa. Jadi lintas pun bisa. Jadi ini untuk memudahkan UMKM untuk memperoleh pendampingan. Dan prosesnya itu dari pendamping itu akan mengajarkan bagaimana untuk memproses sertifikat halal ini. Artinya sertifikat halal ini tidak diberikan begitu saja, tapi kita lihat sertifikat halal ini mempunyai persyaratan. Misalnya dia harus mempunyai NIB. NIB-nya beresiko rendah. Contohnya apa itu? NIB beresiko rendah. Pemerintah kan sudah memberi kemudahan untuk pengusaha untuk memperoleh NIB itu secara online. OSS. Nah, melalui OSS RBA ya. Jadi yang OSS-nya belum RBA, segera aja dimutasi. Dan itu gratis juga kan ya? Gratis, dan 5 menit atau 10 menit bisa selesai. Kalau gaptek nanti dibantu pendamping juga?
Saat ini karena kita lebih memfokuskan ke memperbanyak UMKM untuk mendapat sertifikat halal, kita akan limpahkan ke teman-teman kita yang lain untuk yang UMKM yang belum ber-NIB. Tapi bisa dibantu gratis kan? Bisa, gratis juga. Ya, bisa. Ini kalau nggak gratis nanti bilang aja sama Bu Aida. Oke, lanjut Bu. Setelah itu produknya ini merupakan produk yang memiliki proses yang sederhana dan dia tidak mengandung daging. Contohnya sederhana, tidak mengandung daging. Misalnya keripik, selai, pisang, selai nanas, atau wedang jahe. Intinya siapapun dan apapun produknya selama bukan daging dan butuh proses yang rumit ya, itu bisa mendapatkan sertifikat halal tadi. Iya, betul. Jadi memiliki proses yang sederhana dan barang yang digunakan adalah barang yang jelas-jelas halal. Seperti itu. Di sini nanti akan ada proses pentrackingan barang. Jadi ketika kita membeli barang itu dari mana, misalnya kita buat kue, kita ambil terigu dengan satu merek tertentu, meskipun di dalam kemasan terigu itu ada label halalnya, itu kita perlu men-tracking ulang. Jadi sertifikat itu nggak diberikan dengan mudah, enggak, tapi melalui proses-proses. Nah, tracking barang itu bisa dilalui juga dengan online. Nah, ini yang biasanya yang tersulit itu di sini, tapi pendamping akan berusaha untuk menyelesaikan semua permasalahan. Jadi kita catat dulu semua bahan-bahan yang digunakan, sampai ke garamnya, sampai ke penyedap masakannya, sampai ke air yang digunakan. Itu kita harus menelusuri bahwa air itu benar-benar halal. Dan itu sudah dibantu include oleh seorang pendamping. Iya. Jadi nanti kalau mengalami kesulitan, ibu-ibu atau bapak-bapak bisa kalau kesulitan tracking bisa langsung mengcapture. Jadi memfoto barang yang digunakan dan setelah itu pendamping yang akan melakukan tracking. Luar biasa, ini pendamping kayak malaikat aja ini. Semuanya solusi ada di pendamping. Diniati dengan lillahi ta'ala, Pak. Luar biasa, insya Allah lah. Nanti akan keberkahan dan kemudian untuk keluarga ibu juga datang dari berbagai macam arah kan gitu, insya Allah. Kita lanjutkan. Ya, tadi saya ingin tanya ya. Saya tadi ada sedikit terbesit pertanyaan begini. Berarti kalau sekarang ya, saya kemudian mengajukan sebuah usaha, KTP domisili saya yang berada, kemudian saya ikutkan, apakah boleh meskipun usaha itu baru berjalan? Di sini dibatasi kalau dalam persyaratan itu minimal setahun berjalan. Oh, berarti usaha harus setahun berjalan. Iya, betul. Bisa nggak itu diatur tanggalnya agar mundur? Kasusnya gini, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau NIB itu baru 3 bulan? Iya, betul. Nah, kalau NIB itu belum ada setahun pun itu tidak masalah. Tapi usahanya sudah setahun. Iya, itu kan persyaratan ya. Dibuktikan dengan apa? Nggak perlu ada bukti. Yang jelas ini namanya kemudahan dari pemerintah ya. Jadi ini mungkin salah satu kemudahan gimana kalau usaha itu memang benar-benar real. Usaha itu memang benar-benar ada tempatnya, ada produksinya, dan produksinya itu jelas otomatis memenuhi persyaratan halal. Jadi misalkan usaha Anda para UMKM belum setahun, misalnya setahun kurang 2 bulan, nggak usah minder. Iya, betul. Nanti akan dibantu oleh para pendamping mendapatkan sertifikat halal secara gratis dan dengan penuh kemudahan, gitu kan Bu? Iya, betul. Oke. Terus kita lanjutkan ya. Tadi setelah pentrackingan semua bahan, misalnya itu ternyata itu ada bahan-bahan yang termasuk bahan alami atau bahan yang tidak perlu dilakukan kehalalannya. Misalnya air, kita bisa memakai PDAM dan air sumur dan itu tidak perlu tracking. Dan ada beberapa bahan yang berdasarkan perkaban itu nomor 33 itu banyak sekali bahan-bahan tambahan yang tidak memerlukan penelusuran atau tracking halal. Itu nanti ada daftarnya. Jadi ada beberapa bahan yang tidak perlu di tracking kehalalannya. Iya, betul. Tapi otomatis halal alami ya, misalkan. Iya, jadi tidak semua bahan. Seperti misalnya jahe. Iya, jahe kita katakan kalau jahe ini jahe segar kan otomatis halal. Ya, cuma di sini dalam prosesnya pendamping juga harus mengadakan penyuluhan ya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh aja
bahan baku itu harus dicuci bersih dulu karena soalnya untuk menghilangkan najis-najisnya seperti itu. Terus misalnya kalau bahan kopi memang harus ada di sortiran, siapa tahu nanti kemasukan kotoran dari ayam atau apa seperti itu. Kalau jahenya alami, tapi ngambilnya dari kebun tetangga. Haram itu terus nggak boleh. Itu haram mutlak. Betul. Jadi kalau barang halal itu tidak hanya sekedar bahannya aja, prosesnya pun juga harus halal. Misalnya kita menggunakan alat penggilingan, alat penggiliman. Kita membuat pecel misalnya, sambal pecel gitu ya. Itu kita nggak punya alat gilingan sendiri. Dan di situ kita pastikan bahwa alat gilingan yang kita pakai atau yang dipakai di pasar-pasar itu harus memang benar-benar hanya untuk sambal pecel. Dan itu pun sebelumnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi mengenai dari bahannya, dari prosesnya, dari pengemasannya kita harus perhatikan. Misalnya aja bahan baku yang dekat dengan kamar mandi atau proses produksi di mana di situ ada lalu lalang binatang anjing misalnya. Nah seperti itu juga tetap tidak boleh. Oh, berarti kalau nanti mendapatkan yang namanya sertifikat halal ini, insya Allah dijamin kebersihannya juga, Bu ya? Iya, itulah untungnya bagi UMKM ketika mendapatkan sertifikat halal. Bahkan sekarang orang non-Muslim pun tetap memprioritaskan produk itu halal. Soalnya kalau halal itu jelas thayyib, jelas hijin, jelas aman, dan jelas dia kebaikannya. Tuh, jadi saya kebayang sebuah tema. Dari tadi kan saya mikir ini temanya apa ya? Temanya berarti gini aja nih. Yuk halalin. Wah, itu lain lagi nanti. Yuk kita perbanyak produk kita perbanyak produk UMKM untuk menerima label halal gitu dong. Gitu ya, Bu ya. Iya, jadi ngomong-ngomong saya kalau ajak anak-anak gitu ya ke supermarket atau apa beli barang-barang dari luar gitu ya, saya selalu tanya saya selalu pesan gini, cek logo halalnya ada enggak kan gitu. Iya, betul. Jadi kalau UMKM itu sudah menerima label halal tadi kan sudah gratis. Caranya masuknya diajarin tuh nanti dia sampai ke ini prosesnya itu masuk ke akun si halal. Jadi kalau sudah masuk akun si halal seperti itu ada draft-draft yang harus diisi dan itu pun tetap dipandu oleh pendamping sehingga pelaku usaha itu mendapatkan STTD yang artinya bukti bahwa dia sudah dilaporkan untuk mendapat sertifikat halal. Luar biasa sekali. Ini ibarat balapan motor itu langsung ngegas finish. Iya betul. Makanya tuntas gitu ya. Harus kita gunakan manfaat ini harus kita gunakan sebaik-baiknya. Betul sekali. Nah, bagi Anda UMKM sekalian yang melihat podcast ini, jangan ragu lagi untuk segera mendaftarkan produk Anda untuk mendapatkan sertifikat halal. Apa Bu tadi self-declare ya? Self-declare, iya. Jadi halalin yuk kan begitu. Terus kemudian kalau nanti misalkan butuh pertanyaan kan, otomatis para UMKM nge-tag ke video ini kan Bu ya? Iya betul. Selain itu boleh nggak Bu WA langsung ke Bu Farida? Monggo, kebetulan saya juga membawahi beberapa daerah di Kabupaten Kediri, Kota Kediri ya. Jadi pemisahan itu hanya untuk memudahkan UMKM. Monggo silakan kalau mau mendapat informasi tentang sertifikat halal ini. Soalnya gini, jadi setelah pelaku usaha tadi mendapat STTD, bukti halal, itu kalau sudah dilaporkan ke BPJPH, itu BPJPH itu dibatasi waktu, Mas. Jadi 22 hari maksimal itu harus sudah ada hasilnya. Nah, di sini sama seorang pendamping itu diakalin. Jadi daripada seorang pelaku usaha mendaftarkan, kan dia mendaftarkan harus melalui seorang pendamping ya. Pendamping ini akan memeriksa benar-benar sertifikat itu isian-isian dalam draft-draft akun si halal sehingga diharapkan tidak ada kesalahan sama sekali. Soalnya kalau ada kesalahan sudah dikirim nunggu 22 hari itu berkas dikembalikan kan kita kemakan waktu.
Makanya pendamping di sini tugasnya adalah memang benar-benar memverifikasi sehingga data-data itu. Jadi kalau bagi pelaku usaha bagi pelaku usaha yang ketika didampingi seorang pendamping, berkasnya sudah dikirim ke pendamping, dikembalikan lagi untuk perbaikan. Berkasnya dikirim lagi, dikembalikan lagi, jangan putus asa. Karena kenapa? Kalau itu dilakukan dengan cepat, saya kira pendamping akan memberikan banyak waktu untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan. Dan ketika ada kekurangan, itu akan dituliskan dalam note. Jadi kesalahannya pada ini. Ketika dilakukan perbaikan dan diselesaikan, itu akan lebih bagus dan akan lebih cepat untuk selesai. Normally butuh berapa waktu untuk bisa mulai dari apply sampai jadi sertifikat halalnya itu? Iya. Kalau pelaku usaha itu nggak gaptek, Mas, itu mungkin untuk menyelesaikan SJPJ manual itu hanya butuh waktu 1 jam. 1 jam SPJP-nya? Ya, setelah itu kita pandu mereka untuk mendaftar ke akun Si Halal, itu nggak butuh waktu setengah jam sudah selesai. Kalau clear, untuk tidak ada permasalahan. Ya? Oke, iya. Itu kalau sama bolak-baliknya tadi ya, verifikasi dan sebagainya, kira-kira sampai jadi butuh waktu berapa lama? Nah, itu tadi, kalau memang clear, sesuai dengan aturan pendamping, mengisi SJPH itu cuma 1 jam, dan Si Halal itu cuma setengah jam, it's okay, udah selesai. Nanti ada verifikator dari pendamping, paling 1-2 hari gitu, langsung dilaporkan ke BPJPH, dan langsung menerima STTD, saat itu juga. Luar biasa. Nah, tapi kendalanya ketika pelaku usaha membuat SJPH manual, itu mereka banyak sekali permasalahannya. Misalnya ada seorang pengusaha menuliskan bahan bakunya aja, itu selalu tidak lengkap. Setelah itu ketika mereka mempunyai banyak produk, ada satu jenis produk yang dimintakan sertifikat halal untuk satu pelaku ya, tapi bisa bervariasi. Satu produk banyak variasi itu bisa. Nah, seperti itu ketika mereka mencentangi bahan halalnya, itu juga terkadang ada bermasalah. Juga bermasalah ketika dia membuat flowchart produksi. Mereka tidak mengenal apa itu flowchart produksi. Terus membuat dena bangunan, itu biasanya juga berkasus. Jadi kalau bisa saya simpulkan, iya. Ini ketika mulai dari apply, ketika ada pendamping yang sudah profesional seperti ini, nggak sampai 1 bulan dong Bu dapat. Wah, kalau pengalaman juga ketika kita menyelesaikan secara cepat, pendampingnya juga mau bekerja secara cepat, saya kira kita hanya butuh waktu 22 hari itu tadi waktu maksimal. 22 Jadi 22 hari itu BPJPH itu tuh maksimal mengembalikan formulir pendamping itu maksimal. Jadi terkadang mereka cuma butuh waktu 2 minggu. Jadi kalau SJPH manual itu tuh bisa diselesaikan segera dan pendamping langsung melakukan verifikasi, saya kira 2 minggu sampai 3 minggu itu sudah selesai. Fix, saya sudah bisa menangkap semuanya. Jadi sekali lagi, untuk bisa menghalalkan usaha Anda itu ternyata butuh waktu kurang dari 2 minggu. 3 minggu lah. Ya, 3 minggu ya. Oke, 3 minggu. Kalau lewat Bu Faida Khalid kan begitu. Nah, saya tadi kan nanya Bu, ini kan sudah para viewers sudah ngarep-ngarep nih, ini nomornya berapa sih kan begitu. Boleh disebutin sekarang dong Bu, diejak pelan-pelan. Nanti kita tulis di bawah ini. Silakan. Ya, kalau mau menghubungi saya untuk tanya-tanya tentang bagaimana cara membuat sertifikat halal, silakan telepon ke saya 0852 350 10716. Oke, WA-nya ada Bu ya? Ada. Oke, nanti ada ditulis di bawah sini. Dan Bu Faidah, berapa jam kerjanya berapa nih Bu? Sehari 24 jam? Monggo silakan, kita saat ini dikejar target sampai tanggal 30 Juni. Kita pengen sebanyak-banyaknya. Oke, bagi siapapun dan usaha apapun kecuali yang berhubungan dengan daging Bu ya. Iya betul. Itu bisa segera apply. Insya Allah akan dibantu dari manapun Anda yang melihat di sini. Nah, sebelum kita akhiri sesi perjumpaan podcast kita kali ini, saya ingin dan Bu dikasih oleh-oleh berupa tips bagaimana agar para UMKM bisa bertahan di saat-saat pandemi seperti ini. Iya. Bagi tips dari saya,
silakan menggunakan program Self Declare Sehati ini untuk mengurus sertifikat halal secara gratis. Dengan ada label di produk UMKM, saya yakin omset akan melesat. Dan satu lagi, pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk mengepus produk-produk UMKM untuk go digital, go internasional. Jadi sekarang bukan hal yang sulit lagi bagi UMKM untuk mengekspor produknya, dan salah satu persyaratan dari ekspor produk adalah label halal. Untuk itu gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak. Nah, ini tadi ada titipan dari rekan kita sebelah dari Earth Production ID. Siapapun nanti yang apply pertama kali lewat Bu Faidah Khalid, jangan lupa otomatis subscribe, like, serta komen di kolom di bawah ini. 3 UKM pertama akan mendapatkan bonus maintenance WA serta medsos atau digital media mereka selama 1 bulan gratis dari harga Rp1.350.000. Tuh kan, sudah dibantu sertifikat halalnya gratis. Ini ada promosi juga, dapat voucher dari rekan kita sebelah dari earthproduction.id. Luar biasa. Semoga nanti siapapun yang mendapatkan itu akan segera meningkatkan kapasitas bisnisnya dalam waktu singkat, Bu ya. Iya betul, dengan ada label halalnya insya Allah omsetnya akan otomatis akan naik. Oleh karena itu jangan lupa follow, subscribe, serta komen di podcast saya ini, serta jangan lupa follow Instagram saya di bukancoach.id. Mungkin Ibu ada Instagram yang mau di-share? Gawat. belum diperbaiki. Oke. Terima kasih, sekian dari saya Mas Irfan dan saya Faidah Khalid. Oke, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.